Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Saya tidak catat saudara karena hanya pendek tapi bermakna dia punya pertanyaan ya. Saudara kita ini bertanya mengenai adanya sekat lar ya. Saudara ini bertanya mengenai adanya sekat lar. Dia menanyakan apa bisa disekat ukuran RBW saya guru 4x5. Nah itu pertanyaan saudara kita ya. Maksudnya saudara kita ini apa bisa disekat, maksudnya apa bisa dibendung, dipiling. Sedangkan ini ruangan dia punya RBW ini sempit 4x5 ya. Nah, hanya lamanya dia punya bangunan, tidak ada yang ditanyakan daerah mana. Nah, jadi saya tidak tahu dari mana dia punya daerah saudara kita ini ya. Jadi oke saudaraku, saya akan membahas lagi mengenai adanya di dalam ruangan RBW yang mana yang dimaksud sekat lar. Itu ruangan 4x5 karena bangunannya ini saudaraku dia tidak menjelaskan juga berapa lantai. Nah, hanya singkat kata apa bisa disekat? Kalau 4x5 ya bisa saudaraku, semua bisa. Hanya ya kendalanya ke depannya nanti gimana burunya ya. Kalau ruangan sempit itu baru kita sekat lagi, wah tambah sempit itu. 4x5 itu berarti di atas ukuran kamar ya. Kalau ukuran kamar itu kalau kita punya kamar ya, ruangan rumah pribadi biasanya itu 2 meter setengah kali 3, biasa juga 3x3, ada juga 4x4, ketergantungan dari rancangan yang menangani itu bangunan pribadi masing-masing ya. Ya, karena ini saudara ini punya bangunan 4x5 mau disekat ya, tidak apa-apa saudaraku, kita sekat, adakan sekat di situ yang maksudnya pantulan cahaya matahari dari luar. Nah, dari LMB, dari poit ya, poit itu posnya di atas, di situ kan ada LMB, lubang masuknya burung walet. Nah di situ kan ada pantulan cahaya masuk, yang jelasnya terang masuk gitu saudaraku, karena langsung terbentur di dalam karena pendek ini ya, mepet bangunannya 4x5. Jadi kita adakan sekat di situ, bendung itu cahaya, cukup di situ, jangan lagi bikin sekat di dalam ya. Itu pesan penjelajah 75 ya. Jangan adakan lagi sekat. Kalau kita mengadakan lagi sekat lagi, jadi tempatnya burung di mana kira-kira saudaraku kalau 4x5? Aduh, itu lagi sebenarnya kita tidak sekat itu masih sebenarnya kalau bangunan itu ada yang kurang, itu bangunan 4x4 ada ya, ada saudaraku ya. Nah ini saudara kita yang bertanya ini ya, boleh-boleh saja saudaraku, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Jadi itu pesan saya saudaraku, kalau kita mau mendirikan bangunan RBW ya, kita mendirikan, kan saya maklumi juga adanya namanya juga kemampuan, istilah keterbatasan dana ya, wajar-wajar saja, tidak jadi masalah. Tetapi jangan disiasati burung itu seakan-akan terjepit, bukan lagi seakan-akan, pokoknya terjepit di dalam itu kalau 4x5 ya. Mungkin burung bisa tinggal kalau kita adakan sekat lar di dalam ruangannya itu, ruangan inapnya saudaraku. Tetapi ada tetapinya. Kenapa? Itu siapa tahu kalau mau banyak ya, karena banyak teman-teman juga itu 4x4 bangunannya, tapi banyak burungnya. Nah, banyak burungnya. Nah, jadi tidak selamanya itu bangunan yang kecil itu ndak ada burungnya, tidak begitu saudaraku ya. Biar kecil, kalau rezeki mau datang ya nanti hasilnya nanti itu yang 4x5 bisa menghasilkan ya, nanti kita bangunkan yang besar lagi, lebih besar lagi ya, karena kita tidak bisa anggareme yang ukuran kecil itu saudaraku ya. Yang penting dimana kemampuan kita harus pacu, kita harus betul-betul berjuang di situ ya. Nah, jadi optimalkan di situ suara panggil saudaraku ya, optimalkan suaranya. Begitupun juga suara di dalam, suara inap. Kalau menggunakan suara tarik ya optimalkan semua. Kalau tidak menggunakan suara tarik tidak jadi masalah ya. Ya. Kasih kelonggaran burung di dalam saudaraku ya, kasih kelonggaran, berikan dia kelonggaran, kebebasan burung, karena ukuran ini saudara ini mepet 4x5. Hanya pesan saya saudaraku, tolong digelapkan di dalam. Kalau ukurannya ini mepet, gelapkan di dalam.
bendung itu cahaya dari arahnya di LMB masuk di situ, pantulan cahaya masuk. Nah itu supaya bisa gelap, bisa dihuni itu burung ya saudaraku ya. Nah itu jadi usahakan itu dilembabkan di dalam saudaraku ya, atur suhunya ya, atur suhunya karena tidak susah diatur suhunya ini saudaraku, karena ruangan tidak terlalu luas ya, tidak terlalu luas ini ruangan ini. Sisa gimana caranya, karena di sini tidak ada lantainya, tidak berapa lantai, hanya ukuran panjang kali lebar ini yang 4 kali 5, dan sudah berapa lama bangunannya saudara ya. Nah itu, dan dari di sini daerah mana, jadi terima kasih banyak saudara karena mau sharing. Jadi saudara itu harus mengadakan namanya sekat lari itu, kita juga jangan asal sekat ya, jangan asal sekat. Saya tidak larang mengadakan namanya sekat, itu wajar-wajar saja, tetapi ada kendala kalau bangunan itu mepet kecil, biasa burungnya itu fatal. Kenapa saya katakan fatal bagi walet? Karena itu kendalanya nanti ke depannya. Siapa tahu kalau mau banyak burungnya saudaraku ya, biar kecil itu kalau mau rezeki di situ Nah, lebih bagus kalau besar itu bangunan ya, banyak rezeki ya. Itu memang yang kita inginkan ya, itu yang kita inginkan ya, karena semua saudara kita yang mendirikan bangunan walet itu semua mau berhasil ya, semua mau berhasil, tidak ada yang tidak mau berhasil. Hanya ya ada bahasa itu harus kita butuh perjuangan memang ya, butuh perjuangan, butuh materi. Karena kalau kita membangun walet itu, kalau kita mau besar itu harus ada kemampuan, harus ada persiapan. Maksudnya mana persiapan itu ya, harus semua ya, karena itu semua bahan material itu kan semua dibeli ya. Jadi harus betul-betul mentok saudara-saudaraku ya. Nah, kalau sampai di situ hanya kita punya dana ya, apa salahnya, tidak jadi masalah. Kalau sudah niat ada di situ ya lakukan. Ya jangan, ada bahasa saya itu dari dulu itu di konten-konten tutorial saya yang lalu-lalu itu saya katakan jangan bangun walet kalau hanya mencoba-coba, karena kalau rezeki datang itu tidak ada bahasa coba-coba. Kalau rezeki datang, begitupun juga sebaliknya. Kalau gagal itu, kalau kita gagal itu tidak ada bahasa coba-coba. Kalau gagal ya gagal ya, kalau rezeki mau datang ya datang. Istilahnya sisa kita mensyukuri apa yang ada ya, dan begitu pun tiadanya. Jadi kita harus belajar saudaraku ya, kita harus mendalami dengan dunia walet itu. Walet itu jangan asal diakal-akali ya, karena walet itu bukan permainan saudara ya, bukan. Nah, kita harus pahami walet. Walet itu biar ukuran itu 1x1 masuk di situ, kalau ada suara tetap masuk. Nah, dia ukuran 1x1 masuk, tapi begitu masuk di situ baru pergi lagi. Nah, hanya ya justru walet itu kan kita, justru bahasa saya itu kalau itu ukuran tadi 4x5 saudaraku ya, tidak usah adakan sekat ya, itu pesan saya, jangan diadakan sekat, cukup kita bendung di situ, cahaya yang masuk kasih. Saya tidak tahu ini apa, panjangnya 5 atau lebarnya 5, 4 atau panjang 4 lebar 5. Nah, jadi arahkan itu di mana poitnya, maksudnya poit itu posnya, baru kan di situ di poit itu kan ada LMB di situ, lubang masuknya burung. Nah, sisanya kita di situ bendung saudara ya, bendung supaya adakan di dalam itu gelap. Nah, kalau gelap itu kan tetap dihuni walet itu, yang penting ada suara di situ. Nggak sisa tinggalnya ya walau alam, saya tidak tahu mengenai kalau burung yang tinggal gimana ya. Ya itu saudaraku, itu pesan saya ya. Jadi itu pertanyaan tadi saudara kita saya sudah dealkan. Jadi usahakan suhunya ya saudaraku ya, kalau ada predator usahakan disemprot itu hamanya. Ya, hamanya disemprot. Optimal tuh ini suara inapnya di dalam, jangan terlalu besar. Nah, kelembabannya juga itu yang cahaya masuk dari samping kiri kanan itu muka belakang usahakan digelapkan di situ. Ya, usahakan digelapkan ya. Nah, semua ada jenjangnya saudaraku ya. Nah, kalau di dunia walet itu kita harus paham juga. Ya, kita paham. Nah, kedua, kalau memang sudah lama bangunannya sudah ada seumpamanya, karena tidak ada di sini berapa lama bangunannya dan berapa sarang, hanya dia ukuran bangunannya dia tanyakan apa boleh disekat bang. Kalau ukuran saya 4x5 di ruangan inap ya, itu kalau saya pun tidak usah, karena 4x5 itu mepet kecil ya, jadi kasihan itu burung. Kalau burung itu mau beradaptasi, betul-betul mau beradaptasi di dalam itu sempit tempatnya, sempit.
Apalagi kalau kanakan yang baru belajar terbang, kalau kanakan itu istilahnya dari telur dia menetas itu jadi anak, akhirnya belajar terbang, wah sedikit baru. Apalagi burung kan terbang saudara ya. Nah, misalnya kalau induk pintar itu maini dirinya kalau induk, ya dia tahu dirinya gimana caranya kalau dia terbang di dalam ruangan sempit. Tetapi kanakan ini, nah itu yang kita pikirkan saudaraku ya. Apalagi kalau kita masuk di dalam, wah langsung burungnya panik, kaget, di situ baku napra di situ. Apalagi ke ruangan gitu saudaraku ya. Nah itu pesan saya. Jadi terima kasih banyak saudara pertanyaannya atas ukuran bangunannya. Itu tadi saya sudah jelaskan mengenai adanya sekat ya, sekat lar ya. Karena di dalam ruangan inap istilahnya lar itu, sekat itu kita mengadakan sekat lar ya, lubang antar ruang ya itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku atas serinya. Kalau memang ada mau ditanyakan silakan saudara tulis di bawah kolom komentar ya. Nah, nanti saya pandu dari belakang ya. Silakan tulis di bawah komentar saudaraku ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya mau pindah karena ada pertanyaan juga satu karena dua pertanyaan saya angkat ini. Ada juga saudara kita bertanya. Dia menanyakan mengenai adanya panen sarang. Wah, ini luar biasa lagi ya. Kebalikan dari itu tadi. Ya, dia punya sarang sekitar 100 keping, 100 biji, 100 buah, 100 biji sama ya. Itu saran. Dia katakan saudara kita itu kan ada video saya saudara itu. Video itu di dalam bangunan saya itu dia komentar di bawah. Tapi sempat saya jawab. Wah, banyak komentarnya itu berulang-ulang saudara kita itu. Nah, bagus karena dia mau sharing. Ya, yang penting sharing baik saudaraku ya, istilahnya positif. Hilangkan negatifnya. Ya, itu intinya itu kalau kita mau panjang. Jadi gini saudaraku, saya jelaskan mengenai adanya saudara-saudara ini yang punya sarang kan dia bertanya apa bisa panen per 2 minggu kalau baru sudah ada sarang sekitar 100. Ya boleh-boleh saja saudaraku, tidak salah. Karena bahasanya saudara-saudara kita di pertanyaan itu di bawah kolom komentar saya, dia katakan, "Bang, apa bisa dipanen kalau sudah 100 sarang? Panen per 2 minggu?" Nah, itu pertanyaan saudara kita. Yang sudah terbang anaknya. Oh iya, bagus sekali itu saudara itu. Bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena saudara panen terbang anak. Nah, bagus. Saya dukung, saya jempol. Tetapi ada kendala di situ satu. Ada kendalanya itu. Ada kekurangan di situ. Nah, coba camkan Bapak saudaraku ya, coba ya. Kalau 100 burung kita panen per 2 minggu, wah, bagaimana populasinya ke depan kira-kira? Sedangkan burung itu saudara, itu 2 bulan lebih baru bisa kita buka sarang. Kalau mau panen terbang anak, sedangkan pertanyaannya saudara, nanti terbang anak baru saya panen. Ya betul. Kalau 100 burung itu, wah, maksudnya 100 sarang, gimana caranya mau panen per 2 minggu? Berarti burung itu kalau 100 sarang berarti burung itu penghuni sarang itu 200. Karena satu sarang itu 2 burung di situ. Jantan betina. Ya, satu sarang 2 burung. Berarti kalau 100 sarang 200 burung jantan betina. 100 betinanya, 100 jantannya. Berarti 200 yang punya sarang, ya wallahu alam yang belum punya sarang yang masih apakah ada polesan atau gimana. Tetapi mengadakan panen per 2 minggu saudaraku, wah, masih rawan bagi saya. Ya, masih rawan. Kenapa saya katakan masih rawan? Soalnya ini per 2 minggu dia mau masuk, baru 100 sarang. Tidak jadi besar saudaraku. Ya, memang di situ per 2 minggu bisa jadi kita masuk di dalam, kita cek. Oh, terbang anaknya ada 2 sarang atau apakah 5 sarang atau 10. Nah, yang lainnya itu belum dibuka. Nah, itu kita ambil lagi tuh, istilahnya ambil per biji-biji. Kami memang sering kayak gitu. Tetapi kalau saya saudaraku jangan ada panen per 2 minggu. Ya, sebenarnya tidak salah. Terus saya pernah katakan biar itu 5 biji sarang, 3 biji, 2 biji semua bisa dipanen kalau sudah terbang anaknya. Tetapi gimana cara populasinya ke depan? Nah, coba saudara-saudara ya. Coba kita pikir dulu, cerna babai. Kalau 2 minggu itu kira-kira kita buka sarangnya masuk lagi di dalam.
Apa yang kita simpan mau di dalam kira-kira kalau kita masuk per 2 minggu? Jelas susah saudaraku. Jadi salah saudaraku ya, kita undur dulu waktu. Ya, jangan dulu terburu-buru. Selalu ada bahasa saya katakan itu mengenai adanya sarang. Kalau sudah banyak sarang nanti tidak susah kita panen per 2 minggu. Ya kan pernah saya katakan saudaraku di konten tutorial saya, panen per 3 bulan. Kita ambil biji-biji, kalau umpamanya 100 sarang, ini dasar kan 100 sarang, sarangnya saudara. Nah, panen per 3 bulan. Namun sedikit kita ambil apakah 20 biji, 30 biji. Panen per 2 bulan, per 3 bulan, tergantung dari itu koloninya walet. Maksudnya maksud koloni itu populasinya. Nah, gimana caranya mau berkembang biak itu kalau baru sedikit sarang, baru kita mau masuk panen per 2 minggu. Kalau 100 sarang itu saudaraku itu belum sampai 1 kilo. Tetapi panen per 2 minggu fatal ini bagi walet. Terancam walet itu saudaraku, itu terancam. Ujung-ujungnya nanti stres. Ya saudaraku ya, sabar-sabar dulu ya. Sabar saja dulu. Insya Allah itu kalau kita bersabar, biarkan dulu populasi itu. Yang 100 oke lah, yang 100 saudara ya. Itu 100 2 bulan ke depan itu kalau bagus itu bisa jadi akan 400 burung. Kan dalam satu sarang itu 2 penghuninya walet satu sarang, berarti 200 burung. 2 bulan berapa ya? 2 bulan lebih itu baru anak terbang saudaraku. Tetapi itu menjenjang hampir 3 bulan sampai anak itu bisa bertelur lagi. Nah, kalau itu lama kita tunggu memang, tapi populasi nambah. Ya. Tetapi kalau kita tidak ganggu saudara-saudaraku, pasti ada burung liar masuk. Itu yang kita tunggu, yang burung liar itu masuk itu langsung bikin sarang. Ya, kalau bikin burung liar itu yang tidak punya rumahan kandang itu tidak langsung juga bersarang kalau dia masuk di tempat ruangan. Enggak. Paling bertahap dulu itu, berhari-hari, berminggu, beradaptasi dengan tempat dulu. Kalau dia sudah bersatu itu tempat di dalam sudah tinggal, baru dia bikin sarang. Karena kebanyakan itu yang burung liar yang sudah induk itu yang masuk di dalam itu cepat. Nah, kalau kita tidak mengadakan panen pemaksaan, ya oke lah. Yang mana yang saya maksud panen pemaksaan, bukan itu aja. Panen pemaksaan itu kalau belum bertelur langsung kita buka sarangnya, bukan. Ini pemaksaan juga. Baru sedikit sarang baru kita panen per 2 minggu. Wah, berarti 14 hari kita selalu mau masuk buka sarang. Aduh, hati-hati saudaraku ya. Jadi paksakan dulu, bersabar saja dulu. Lakukan saja ya di dalam. Optimalkan si di dalam, konsisten di dalam ruangan RBW-nya ya. Ya. Usahakan itu kelembabannya diatur semua saudaraku ya. Ya, kelembaban itu nomor 1. Karena walet itu, habitat walet itu tempat yang lembab. Begitu pun juga suhunya saudaraku ya, atur semua suhunya. Nah, karena di konten tutorial saya itu banyak, sudah ikuti saja konten tutorial saya saudara. Ada semua panduannya di situ. Nah, ini saudara ini mau sharing ini karena berulang-ulang bertanya itu di bawah komentar berapa kali, tapi tetap saya balas terus. Nah, hanya saya angkat ini karena lebih jelas kalau saya paparkan secara mendetail ya. Nah, daripada saya di situ tulis di bawah kolom komentar itu, gitu hanya singkat-singkat. Gitu saudaraku ya, karena masalahnya ini mengenai adanya walet saudara ini. Kalau 100 sarang seandainya saudara katakan apa boleh dipanen bang, kalau sekitar 100 sarang kita panen per 3 bulan sekali ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi ini per 2 minggu 100 sarang baru panen per 2 minggu, saya rasa enggak. Gimana ya? Bisa. Kalau bahasa panen itu saudaraku tidak menentu, tidak menjenjangi. Kalau bahasa panen biar 3 biji sarang bisa kita panen. Biar 3 biji yang sudah terbang anak. Karena ada 3 cara panen itu saudaraku yang dilakukan saudara kita di lapangan yang sudah berhasil. Yang tingkat-tingkatan seperti saya saudaraku ya. Ada panen itu terbang anak. Pertama, itu panen yang paling bagus kita lakukan. Tetapi nanti populasinya banyak, baru kita adakan itu. Istilahnya enggak, maksud saya panen yang terbang anak itu panen yang paling bagus
kita lakukan, karena hasil sudah ada, anak juga sudah lolos dan induk tidak stres. Nah, kalau itu panen terbang anak. Tetap yang satu, yang kedua panen memindahkan anak. Yang mana saya katakan panen memindahkan anak, saya sering juga saya lakukan, saudaraku. Seumpamanya banyak anak di situ, saya adakan pasang sering imitasi. Saya buka sarang, baru itu anak kanakan saya pindahkan. Nah, tetap dia dikasih makan induknya itu, tetap dikasih makan kan sudah jadi anak. Tetapi kalau telur, hati-hati, karena pernah saya adakan memindahkan telur di sarang imitasi, saudaraku. Dia kasih jatuh itu walet. Ya, namun ada lolos, tapi ya lebih banyak yang dikasih jatuh. Walet tahu. Kecuali anak, kalau kanakannya kita pindahkan di sarang imitasi, nanti anaknya terbang, baru kita buka itu sarang imitasi. Nah, itu cara panen yang kedua. Panen yang ketiga, panen yang belum meletakkan telur. Banyak yang lakukan saudara itu. Nah, pernah juga saya lakukan dulu itu, karena saya belum tahu itu, waktu itu masih belum terlalu lama saya di walet. Saya itu gembira kalau saya sudah lihat sarang jadi, baru padahal ini sarang ini belum ditempati bertelur, langsung saya buka karena sudah jadi. Padahal ini baru mau diletakkan telurnya tadi si punya sarang ini. Nah, itu. Tetapi karena kita sudah lihat jadi besar, kita buka saja. Populasinya lambat juga itu. Nah, itu ada tiga cara panen. Panen sebelum bertelur, panen rampas. Panen memindahkan anak, anak dipindahkan di sarang imitasi, baru kita buka sarangnya. Kita buka dulu, baru kita pasang itu sarang imitasi. Ya, tempatnya tadi itu sarang kita buka, di situ sarang imitasi kita pasang, baru kita tempatkan anak di situ. Tetap dikasih makan induk itu, selamat itu, karena sering saya adakan itu, aman itu. Yang ketiga itu panen terbang anak. Ya, saudaraku ya, itu ada tiga cara panen. Terserah saudara yang mana yang saudara mau lakukan. Jadi saudara itu harus memahami itu namanya walet, harus mengenal, harus betul-betul mendalami itu, ya. Tahu itu caranya itu walet. Kalau kita sudah tahu itu anaknya sudah terbang. Nah, kentara itu karena itu cangkang telurnya itu bekas di situ, apa di atas atau di bawah. Ya, sama itu pertanyaannya saudara itu, yang video ada komentar juga saudara kita, bagus juga komentarnya. Dia katakan, saudara, itu bang, kita punya sarang itu bang, kecil-kecil sarangnya. Ada itu di bawah komentar itu yang video 2 hari yang lalu, kata yang 3 hari yang lalu, walau itu 3 hari kan 4 hari yang lalu. Coba telusuri, ada itu komentar di bawah situ saudaraku. Saudara kita bertanya, dia komentar di bawah, sarangnya bang kecil-kecil ya, kayak sarang pantai. Iya memang masih kecil saudaraku, karena itu sarang belum jadi, masih banyak. Itu sarang walet itu. Nah, kalau kita lama baru kita panen itu sampai 3 jari setengah. Itu yang saya perlihatkan di video di dalam ruangan RBW saya. Itu sarang yang dicetak lagi yang habis dipanen. Nah, dia bikin lagi itu polesan, banyak lagi polesan yang saudaraku, hanya sekarang itu musim bulu. Sekarang ya, ini daerah Sulawesi ya. Nah, musim bulu. Itu banyak lagi itu baru-baru sudah dipanen itu dibikin lagi. Begitu saudara kalau di rumah. Kan kalau di rumah itu kan panen per 2 minggu saudara, per 14 hari, kadang 15 hari. Yang jelasnya 2 kali 1 bulan. Nah, jadi itu tadi yang kan ada saya di situ saudaraku itu yang mau terbang anaknya lagi, nanti itu terbang nanti saya buka lagi itu. Nah, jadi semua lagi nanti ini yang masih kecil-kecil, begitupun juga polesan. Jadi berjenjang sudah. Nah, itu cara kalau kita mengadakan adanya panen sarang walet di dalam ruangan RBW yang optimalnya, ya. Itu. Jadi jangan sembarang melakukan saudaraku, supaya itu sebenarnya keselamatannya walet juga. Kalau saya saudaraku itu hanya memberikan saran, motivasi, inspirasi, masukan. Kalau saudara mau melakukannya, saya tidak bisa juga larang karena hak saudara. Hanya saya kasih jalan, ya, karena semua pernah saya lakukan apa yang saya katakan. Jadi kita itu harus hati-hati juga menghadapi walet, karena yang ditakuti itu waletnya nanti akan stres. Kalau walet stres itu payah, kita juga ikuti stres, ya. Kita membuka sarang itu, sarannya tidak mau jadi. Nah, itu yang kita hindari saudaraku ya.
Jadi saudara itu harus kalau mau mengambil langkah di dalam ruangan RBW saudara, nah, perlu kehati-hatian, perlu kita tahu itu semacam itu. Saudara ini yang punya sarang ini 100 keping, 100 biji, ya tidak jadi masalah kalau saudara mau panen, biar panen per 1 minggu juga bisa. Tetapi kita harus tahu dulu. Ya, kalau 100 biji saudara panen per 2 minggu, jangan dulu. Ya. Nah, ini saran saya. Tetapi kalau saudara itu mau melakukan apa yang saudara mau lakukan, itu kan hak saudara, saya tidak bisa juga, ya. Ya, hanya yang saya kasih saudaraku masukan yang bagaimana caranya supaya kedepannya nanti bisa tambah banyak saudara. Kalau waletnya banyak, apalagi kalau sudah 100 sarang ini berarti 200 burung yang punya penghuni itu sarang. Karena satu sarang dua burung walet jantan betina kali 100 berarti 200 sarang. Belum yang belum bersarang, belum yang anaknya belum terbang, pasti begitu saudaraku. Nah itu berarti saudara punya burung di dalam ini, karena hanya tidak ada disebut di sini dia punya, di bawah kolom komentar berapa lama sudah dia punya RBW, berarti lumayan. Nah, kalau kita bisa tahan 2 kali terbang anak, kita buka saudaraku, banyak populasinya itu. Memang kalah di sarang, kita kalah di sarang, karena itu sarang kalau lama dibuka itu pasti berubah warna. Nah, pasti berubah warna, dia jatuhnya ke warna krem atau warna kaki kuning-kuningan. Tetapi kalau lama itu sampai berkali-kali itu baru kita buka, itu jadinya biasa bakpao. Dia jadinya sarang bakpao. Yang mana saya katakan jadinya sarang bakpao, sarang yang sudah bersusung itu tebal. Ada di video zoom juga itu, saya punya itu, saya tidak mau buka, saya biarkan saja itu di sudut itu. Saya tidak buka, saya jadikan saja itu kayak sarang imitasi, itu sarang bakpao, padahal sarang asli itu. Sudah kuning itu, tebal itu. Mungkin kalau saya buka itu bisa 1 ons itu, 1 biji, berat. Saya biarkan saja. Ada itu saya di video saya saudara, banyak itu video yang di sudut itu, sudut di bangunan saya itu, di RBW saya itu saya video. Itu saya tidak buka itu, sudah ada 1 tahun itu, saya biarkan saja saudaraku, karena saya populasi. Ya, saya biarkan saja itu yang memiliki kayak gitu. Ada berapa sarang itu di dalam itu. Bahasanya saya korbankan saja itu sarang. Sudah kotor sekali, bukan lagi warna kuning, warna hitam mami itu. Jadi itu pesan saya saudaraku ya, karena saudara-saudara ini dia mau mengadakan panen per 2 minggu, sedangkan dia punya sarang baru 100. Nah, pesan saya saudaraku, jangan dulu mengadakan panen per 2 minggu. Tidak jadi masalah saudara kalau mau panen, istilahnya sudah terbang anak, bagus cara panen, bagus cara pertanyaan saudara. Nah, tidak jadi masalah. Tapi kalau perlu ambillah bulang dulu, kita buka apakah per biji-biji, per puluh biji, karena sudah 100 sarang. Ya, ada saatnya nanti kita tuh capek sendiri buka sarang saudaraku. Kalau sudah banyak populasinya, koloninya walet, itu yang kita utamakan dulu. Gimana caranya kita membuka sarang banyak kalau waletnya kurang? Tidak ada jalannya begitu, kecuali kita panen sarang imitasi. Saya tidak tahu saudara ya, pasang sarang imitasi baru kita panen, banyak itu istilahnya sarang buatan. Nah itu. Tetapi kalau sarang asli itu seumpamanya burung 200, kita mau panen sarang 300, kira-kira gimana caranya saudaraku? Terbalik itu. Nah, kalau burungnya banyak, itu masuk akal. Karena yang kita inginkan ini adalah populasi dulu, koloninya walet, berkembang biaknya walet. Gimana supaya ini anaknya ini selamat terbang, dan begitu pun juga burung liar dari luar itu masuk di dalam ruangan RBW, aman. Karena tidak pernah kita ganggu sampai burung itu cepat dia bikin sarang, cepat berkembang biak di dalam, berkoloni. Nah itu kalau cepat itu berarti ya bisa jadi saudara-saudara melihat sarangnya 100 ya, 2 bulan ke depan sampai 3 bulan ke depan nanti sampai 300-an sarangnya. Jadi jangan kaget saudaraku, jangan kita menghitung dari populasinya saja, karena banyak itu biasa burung liar masuk di dalam. Itu yang burung liar itu itu bahaya itu kalau dia itu mau datang, itu yang burung liar yang masuk di dalam kandang yang RBW kita, itu yang kita harapkan juga. Itu berarti double ada populasi di dalam, karena adanya tadi kita tidak ganggu dia, itu si walet di dalam ini. Ada juga burung liar yang masuk, burung yang tidak punya rumahan.
Itu yang bagus itu. Lipat kali dua itu populasinya di dalam. Ya. Nah, di situ selalu saya katakan saudaraku, itu saya pesankan selalu gimana caranya supaya semua di dalam itu optimalkan ya. Kelembabannya cukup kita perhatikan semuanya karena sudah banyak ini sudah makan akarnya karena sudah ada 100 sarang. Woi, alhamdulillah sudah luar biasa ini. Ya sisa kita gimana cara perkembangbiaknya dulu saudaraku ya. Ya, perkembangbiaknya dulu. Mengenai adanya panen itu ya saya tidak bisa paksakan. Tergantung dari saudara. Saya sudah kupas tadi mengenai adanya di dalam ruangan RBW, begitupun juga perkembangbiaknya sarang koloninya walet ya. Dan kita populasi gimana, sisa saudara yang harus menyikapi, saudara yang harus memikirkan yang mana baiknya ya. Itu karena saya itu saudara hanya saya menuntung. Kalau saya sudah tuntut saudara tidak mau dituntut ya mau diapa, kan dia bisa jadi pasal saudaraku ya. Demi kebaikannya saudaraku, yang untung itu kan saudara, yang rugi juga kan saudara, bukan saya. Ya itu saja intinya saudaraku ya. Yang penting kita berusaha telaten, continue, konsisten di dalam ruangan RBW. Gimana caranya berdoa, berusaha ya. Dan kita harus sabar. Itulah bahasa sabar itu yang sulit kita hadapi. Ya itu selalu ada cobaan ya. Tapi mudahan nanti akan membuahkan hasil. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku, itulah tadi ada 2 pertanyaan yang saya angkat. Yang pertama tadi mengenai adanya sekat ukuran bangunan itu saudara kita itu 4x5, saya sudah jelaskan secara mendetail, secara meluas ya. Itu. Jadi tolong itu tadi itu jangan disekat saudaraku, jangan adakan sekat lar. Cukup itu tadi kita kalau ada cahaya masuk juga di situ kita bendung ya. Nah itu satu. Yang kedua tadi itu pertanyaan saudara kita mengenai adanya panen per 2 minggu baru 100 sarang di dalam, apa boleh? Ya, saya sudah jelaskan juga tadi boleh-boleh saja, tetapi ada kendala. Ya, saya sudah jelaskan secara mendetail juga, secara meluas. Saya sudah paparkan semua sisa saudara yang bisa mencerna, bisa memikirkan yang mana baiknya. Istilahnya ambillah positifnya, jangan ambil negatifnya ya, negatifnya. Itu yang pesan saya saudara ya, penjelajah 75 mudahan apa yang saya katakan ini semua akan saudara bisa melaksanakan ya. Ya, praktekkan di dalam ruangan RBW saudara maupun di lapangan. Dan silakan saudara ya share sama teman-teman yang siapa tahu enggak sempat nonton ya. Ya, oke saudaraku, itulah tadi saya paparkan semua karena saya sudah selesai tadi ini. Jadi mohon maaf saudaraku ya kalau ada kata-kata saya terselip salah karena saya manusia biasa, kurang dan lebihnya. Ya, saudaraku ya. Kita saling memaafkan, saling mendoakan, kita berjuang bersama. Oke? Silakan tulis di kolom komentar kalau ada masih ada yang mau tanyakan saudaraku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.